Jadi kita lanjutkan sedikit sebagai awalan untuk membahas tentang subgrup, gitu ya. Subgrup atau mungkin dalam literatur yang lain disebutkan sebagai grup bagian. Nah, apa itu subgrup atau grup bagian? Nah, sekarang kita pakai ilustrasi ini. Kalau kita punya grup G, ini tolong kalau saya tanya dijawab ya. Kalau saya punya grup G, terus saya mengambil subhimpunan di dalam G, subhimpunan itu saya kasih nama A. Pertanyaannya adalah, apakah setiap subhimpunan di dalam G tadi, apakah A ini pasti akan menjadi grup dengan operasi yang sama? Halo? Belum tentu, Pak. Yang lain? Boleh menjawab? Iya, belum tentu, Pak. Yang lain lagi? Ada yang punya pendapat lain? Halo? Menghapus. Halo? Selain dua orang tadi, ada yang jawab? Paham pertanyaan saya nggak? Belum, Pak. Tadi gimana, Pak, pertanyaannya? Gini, jadi saya punya grup ya Mas ya, grup G. Ini saya kasih warna hijau ini. Yang hijau itu adalah suatu grup. Terus saya mengambil sembarang subhimpunan di dalam G. Subhimpunan itu berarti sebagian elemen saja, Mas. Sebagian elemen dari G saya himpun, saya ambil jadi subhimpunan A ini. Jadi ini semacam himpunan bagian di dalam G. Nah, kira-kira A ini kalau kita kasih operasi yang sama dengan G, jadi A ini kita copot ke sini, itu berdiri sendiri. Kira-kira kalau A berdiri sendiri, dia akan jadi grup atau tidak? Paham maksud saya? Halo? Ini loh. Jika A itu subsetnya G, apakah A juga merupakan grup dengan operasi yang sama? Ini Anda nggak paham ya? Maksudnya ya, apa namanya? Pertanyaannya ya, paham nggak? Iya, Pak. Belum tentu, Ya. Pak. Belum tentu ya. Jadi kan kita harus cek dulu. Kalau dia menjadi grup atau tidak, ya kita ingat aksiomanya. Aksiomanya adalah, ingat ada 4 itu ya. Kalau operasinya belum diketahui binarnya, maka harus dicek apakah dia tertutup terhadap operasinya atau tidak, dia asosiatif atau tidak, terdapat elemen identitas atau tidak, setiap elemen punya inverse atau tidak, gitu ya. Lah, kalau dia memenuhi 4 ini, baru dia menjadi grup. Kalau tidak, berarti tidak. Contohnya ini, misalkan grup G-nya adalah grup Z-nya Z bilangan bulat ya, integer, dengan operasi penjumlahan. Nah, sekarang ini, kalau A-nya adalah saya ambil 1, 2, 3 sekarang. Kalau A-nya 1, 2, 3, ini kira-kira dengan operasi penjumlahan juga dia grup atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena nggak ada elemen inverse, Pak. Oke, nggak ada elemen inverse-nya. Jadi, inverse-nya kalau terhadap penjumlahan itu inverse-nya apa sih? Negatif. Minusnya ya. 1 itu harusnya inverse-nya min 1, 2 harusnya inverse-nya min 2, 3 harusnya inverse-nya min 3, nggak ada. Sebelum ke inverse, ada aksioma lain lagi yang tidak dipenuhi? Kira-kira? Tidak. Identitas. Identitasnya nggak ada. Kenapa? Karena terhadap penjumlahan itu identitasnya berapa? 0. 0. 0 di sini nggak ada kan ya? Ada lagi nggak kira-kira aksioma lain yang nggak dipenuhi? Ada, Pak. Apa? Itu tidak tertutup, Pak. Tertutup. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti ada yang dijumlahkan itu, misalkan nanti hasilnya tidak. Jadi tidak, kalau kita ambil sembarang elemen di sini kita jumlahkan, ada yang hasilnya tidak di dalam elemen A sendiri ya. Contohnya ini, 1 tambah 3, hasilnya berapa? 4. Ada di sini nggak? Nggak ada. Pak. Nggak ada, berarti ini tidak tertutup terhadap penjumlahan. 2 tambah 3, 2 tambah 3 itu 5. 2 tambah 2 sendiri, 3 tambah 3 sendiri. Jadi ternyata tidak tertutup semuanya. Jadi ada yang tertutup sih. Jadi misalkan ini 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. Tapi ternyata yang lain banyak yang tidak tertutup gitu. Banyak yang hasilnya tidak di dalam A sendiri. Artinya tidak sekedar satu aksioma yang tidak dipenuhi,
tiga aksioma ini nggak dipenuhi. Pertama, ketiga, dan keempatnya nggak dipenuhi. Jadi A, kesimpulannya ini grup atau bukan? Bukan, Pak. Bukan grup. Bukan, Pak. Ya. Jangankan tiga, ada satu saja itu ya. Ada satu saja aksioma yang nggak dipenuhi, dia nggak jadi grup kok itu. Jadi ini terlalu banyak itu ya. Terlalu banyak alasan untuk mengatakan dia tidak grup. Seandainya kita punya satu alasan saja, aksioma nggak dipenuhi, satu aksioma saja nggak dipenuhi, sudah cukup untuk kita mengatakan dia bukan grup. Nah, di sini terlalu banyak ya. Ada terlalu banyak kekurangannya untuk jadi grup. Nah, sekarang kita cek lagi yang di sini. Grupnya masih sama, grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Terus subsetnya, subhimpunan dari G-nya, kita ambil ini, 2Z, misalkan ini. 2Z itu apa? 2Z itu himpunan bilangan genap itu loh. 2N dengan N-nya elemen Z. Jadi ya, isinya ini. Isinya ada 0, min 2, min 4, dan seterusnya. 2, 4, 6, dan seterusnya. Ya, kira-kira ini kalau kita kasih operasi penjumlahan, apakah 2Z ini memenuhi aksioma ada 4 ini memenuhi nggak kira-kira? Halo? Memenuhi, Pak. Tertutup. Ini kalau dioperasikan, kita ambil sembarang, tidak yang di sini. Memenuhi, Pak. Tetap tertutup di dalamnya ini? Tertutup nggak ini? Tertutup, iya, Pak. Iya, Pak. Tertutup ya. Tertutup, Pak. Asosiatif juga. Jumlah 3 elemen dibolak-balik hasilnya Iya. sama ya. Ada elemen identitasnya nggak? Iya, Pak. Apa? Ada, Pak. 0. 0 ini. Setiap elemen punya inverse? Ada. Punya, Pak. Punya ya. 2 inverse-nya min 2, 4 inverse-nya min 4, dan seterusnya. Nanti min 6 inverse-nya 6, dan seterusnya. Nah, ternyata 4 aksioma grupnya masih dipenuhi. Kesimpulannya apa? Berarti 2Z itu juga merupakan grup dengan operasi yang sama. Nah, dari perbedaan jenis ini, A dengan 2Z itu sama-sama subset. Jadi, dia sama-sama subhimpunan di dalam G. Tapi berbeda sifat. Yang A, dia subhimpunan tapi tidak menjadi grup. Yang 2Z, dia subhimpunan menjadi grup. Nah, maka didefinisikanlah istilah subgrup. Apa itu subgrup? Dia subgrup jika subhimpunan ikut menjadi grup seperti indukannya. Jadi ilustrasinya kira-kira gini, ada orang tua punya beberapa anak. Anaknya ada yang sifatnya mirip sekali dengan orang tuanya, ada yang sama sekali nggak mirip dengan orang tuanya, lah gitu. Maka yang anaknya yang mirip dengan orang tuanya ini yang kemudian disebut dengan anak beneran gitu ya. Ini bukan, ini hanya ilustrasi ya. Nah, dikira aku nggak mirip orang tuaku, anak beneran apa enggak, itu enggak. Maksudnya ini untuk ilustrasi saja. Jadi kalau masih punya sifat yang sama, baru dia menjadi subgrupnya. Itu ya. Jadi A ini hanya disebut sebagai subset. Subset itu ingat, subset itu berarti subhimpunan atau himpunan bagian. Tapi 2Z ini dia subset sekaligus subgroup. Jadi ini. Sudah tahu belum apa namanya latar belakangnya sekarang? Sudah paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, jadi definisi resminya menjadi seperti ini. Jadi misalkan G itu adalah grup dan H itu adalah subset tak kosong, himpunan bagian tak kosong dari G, harus tak kosong ya, jangan himpunan kosong ya. Nah ini H dengan operasi yang sama, kalau di sini bintang ya di sini harus bintang, nggak boleh jadi pagar gitu ya. Dia disebut subgroup jika apa? Jika H juga merupakan grup gitu ya. Jadi seperti penjelasan saya tadi. H disebut subgroup dari G jika H itu dengan operasi yang sama, kalau dia berdiri sendiri dia tetap grup. Itu. Contoh yang lain selain ini kan contoh yang sederhana ini. Ada Z plus, subgrupnya berarti 2Z dengan plus juga, itu berarti subgroup. Contohnya kalau dalam grup permutasi ini ya, misalkan grup U8, ini permutasi bukan sih? Ini bukan permutasi sih. Ini grup dengan elemennya sebanyak 4 ini, 1, 3, 5, 7. Dengan definisi perkalian antar elemennya diberikan dalam tabel Cayley di bawah ini gitu ya. Jadi
1 kali 1 hasilnya 1, 3 kali 3 hasilnya 1, 5 kali 5 hasilnya 1, 7 kali 7 hasilnya 1. Oh, ini subset dari modulo 8 nih kayaknya. Ini subset dari modulo 8. Jadi 3 kali 3 kan hasilnya 9 ya. 9 modulo 8 itu 1. 5 kali 5 hasilnya kan 25. Modulo 8 hasilnya 1. 7 kali 7 hasilnya 49. 49 modulo 8 bener ini. Operasi perkalian modulo 8 ini. Nah, ini adalah grup. Kalau diambil sebagian saja, contohnya ini 1 dan 3 saja, ternyata masih tertutup gitu. Jadi kalau ini kita ambil segini saja grup tabel Cayley-nya 1 dan 3 saja, ini masih tertutup. Hasilnya masih di dalam dirinya sendiri. Ini 1, 3 sendiri gitu ya. Berarti 1, 3 ini merupakan subgrup dari U8. Karena kalau dia berdiri sendiri, dia masih tetap grup, gitu kira-kira. Contoh-contoh lain yang tadi itu, misalkan Z plus sendiri itu adalah subgrup dari Q plus. Q itu adalah himpunan bilangan rasional. Q plus subgrup dari R, jadi himpunan bilangan rasional itu subgrup dari himpunan bilangan real, grup bilangan real. Q bintang dot, nah, Q bintang itu adalah bilangan rasional selain 0 dengan operasi perkalian, itu adalah subgrup dari R bintang dot. R bintang itu berarti himpunan bilangan real selain 0 dengan operasi perkalian. Jadi itulah, sedikit lagi mungkin, ini adalah definisi ada yang sejati, ada yang tidak. Maksudnya apa? Sejati dan tidak sejati, Pak. Jadi, kalau kita punya grup G, kita selalu bisa menemukan subgrupnya. Jadi sembarang grup G itu pasti punya subgrup. Apa itu? Yang pertama adalah elemen identitas. Himpunannya adalah himpunan tunggal, himpunan yang berisi satu elemen saja, yaitu elemen identitas. Dengan operasi penjumlahan, maksudnya operasi yang sesuai dengan grup awalnya, dia pasti menjadi subgrup atau adalah dirinya sendiri. Jadi suatu grup itu adalah subgrup dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya sembarang grup, kita minimal punya 2 subgrup, yaitu adalah ini, elemen identitas dikasih operasi yang sama, dan grup dirinya sendiri itu adalah subgrup juga. Gitu ya. Ini adalah minimal yang dimiliki oleh sembarang grup. Nah, cuman nanti grup yang subgrup yang 2 ini disebut dengan subgrup yang trivial. Apa itu trivial? Trivial itu kalau didefinisikan letterlock itu diterjemahkan maksudnya yang remeh, yang biasa lah, artinya tidak perlu penyelidikan, sudah pasti kelihatan itu bahwa grup adalah subgrup dari dirinya sendiri, bahwa elemen identitas juga menjadi subgrup. Itu trivial. Nah, subgrup yang selain E dan G ini nanti disebut sebagai subgrup sejati. Jadi selain E dan G itu disebut dengan subgrup sejati dari G. Nah, yang ini berarti tidak sejati. Jadi subgrup yang trivial ini subgrup yang tidak sejati. Kira-kira ya. Sampai situ mungkin ini kita lanjutkan mungkin pertemuan pekan depan saja. Tapi nanti Anda juga bisa ini, kemarin belum saya share di Classroom ya, tapi saya sudah bikin video tentang cara membuktikan subgrup, nanti bisa Anda gunakan untuk melanjutkan mengerjakan tugas itu. Jadi untuk menyelidiki sebuah subhimpunan itu subgrup atau bukan, ternyata kita tidak perlu menggunakan ini lagi karena kelamaan gitu kan ya. Kalau tadi kan di awal saya menyelidiki apakah 2Z subgrup atau bukan, kita harus selidiki bahwa dia harus grup dulu gitu kan ya. Kalau dia grup maka dia jadi subgrup. Jadi kita harus menyelidikinya pakai 4 sifat ini. Dan ini kelamaan. Nanti ada ini sifat yang nanti nggak ada di sini ya. Nah ini dengan menggunakan satu sifat ini saja, kalau dia terpenuhi maka dia jadi subgrup.
Jadi jika A, B inverse itu elemen di dalam H, maka H itu pasti subgrup. Jadi yang 4 ini kita simpelkan, kita sederhanakan, cukup menjadi untuk setiap A dan B gitu ya. Mohon maaf, ini pakai mouse. Elemen H, jika A dengan B inverse dikalikan, ini berarti operasinya sesuai operasi grupnya lah. Kalau operasinya penjumlahan berarti A B inverse menjadi A minus B. Kalau operasinya perkalian, A B inverse menjadi A kali per B gitu ya. Jika A dikalikan B inverse itu, bukan dikali lah ya. Saya bilang kali terus sih. Maksudnya ini operasinya menyesuaikan operasi grupnya, maka H itu menjadi subgrup. Jadi syaratnya cukup ini. Yang awalnya 4 ini untuk ngecek subgrup bisa disederhanakan menjadi 1 ini aja. Jadi ini yang memudahkan kita nanti untuk menyelidiki subgrup. Tapi ingat, ini hanya untuk menyelidiki subgrup ya, bukan menyelidiki grup. Jadi syaratnya hanya harus subhimpunan di dalam grup dulu. Hanya adalah sebuah subhimpunan tak kosong di dalam grup. Apakah H itu subgrup atau bukan? Anda cukup bisa ngecek dengan ini. Nanti saya share lah contoh pembuktian saya, video penjelasan saya tentang pembuktian subgrup, biar Anda bisa nanti segera mengerjakan tugas, karena di tugas kayaknya ada ya pertanyaan tentang apakah dia subgrup atau bukan itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti yang lain saya jelaskan pertemuan pekan depan saja. Ini waktunya sudah 1 jam kita jelaskan. Ada pertanyaan? Bapak mau bertanya. Silakan. Kalau misal yang kita tahu selama ini kan elemen identitas. Suaranya kurang jelas, bisa didekatkan ke mikrofon. Ya, Pak, itu kalau misalkan selama ini kita kan tahunya elemen identitas itu 0 ya Pak. Kalau misalkan selain 0 ada nggak identitas Ya, lain? ada Mbak. Tergantung operasinya Mbak. Tergantung operasi dan grupnya. Contohnya tadi Mbak, di sini, di S3 itu, nah ini Mbak, S3 itu kita nggak bicara tentang bilangan. Ini grup permutasi namanya. Jadi elemen-elemennya adalah permutasi. Maka elemen identitas dalam grup permutasi ini bukan bilangan 0, tapi ini. Alpha 0 itu adalah elemen identitas. Kenapa? Karena yang penting kita menyesuaikan definisi elemen identitas saja. Dia disebut identitas ketika apa? Ketika dioperasikan dengan yang lain, hasilnya adalah elemen yang lain itu sendiri, maka dia menjadi identitas. Maka ini menjadi permutasi identitas. Ini elemen identitasnya. Nanti kalau kita bicara misalkan grupnya adalah grup apa namanya? Grup di sini nggak ada ya. Grup matriks misalkan Mbak. Grup matriks ya seperti ini. Ini elemen identitasnya bukan 0 Mbak. Tapi matriks 0 kalau terhadap penjumlahan. Kalau terhadap perkalian ya bukan matriks 0 tapi matriks identitas, yaitu 1 0 0 1. Artinya identitas itu elemen identitas itu menyesuaikan himpunannya apa dan operasinya apa. Seperti ini tadi. Contoh ini, lah ini. Ini yang atas dengan yang bawah ini berbeda. Yang atas operasinya penjumlahan, maka elemen identitasnya 0. Tapi yang bawah ini kan ini operasinya perkalian. Maka elemen identitasnya 1. Karena 1 dikali berapapun hasilnya elemen yang lain itu sendiri. Nah, maksudnya enggak?